Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu amma ba'd. Insyaallah taala kita melanjutkan pelajaran kita dari usus manhajis salaf fi da'wati ila Allah. Kita akan sampai atau akan membahas pada halaman 70 sampai pada al-mabhatsu tsani, pembahasan yang kedua terkait dengan mura'atul fawariq baina ahlil jahli wa ahlil hawa. Setelah sebelumnya kita membahas tentang seorang dai harus memperhatikan perbedaan antara dakwah kepada seorang mukmin atau muslim dan juga dakwah kepada non-muslim. Maka dalam kesempatan kali ini pembahasan kita adalah mura'atul fawariq, memperhatikan perbedaan-perbedaan baina ahlil jahli, antara berdakwah kepada orang yang mereka itu di atas kebodohan, tidak mengerti apa-apa, belum tahu, wa ahlil hawa, dan berdakwah kepada orang yang memang dia memiliki hawa nafsu. Dia tahu akan dalil-dalil syariat, tahu akan dasar-dasar, tahu akan perintah Allah, namun dia menyelisihinya karena hawa nafsu. Dan biasanya ahlul hawa ini adalah dari kalangan ahlul bid'ah. Innal mutatabbi'a li sunnati rasulina sallallahu alaihi wasallam wal waqif 'alaiha bitadabburin wa ta'ammul. Sesungguhnya al mutatabbi, orang yang meneliti, mencermati kepada sunnah rasul kita, dan orang yang berdiri di atas sunnah, tentunya dengan mentadaburi sunnah, merenungkan sunnah. Wa kadza tariqatus sahabah, demikian pula mencermati, merenungkan bagaimana tariqahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Wattabi'ina lahum bi ihsanin, dan juga orang yang mencermati tentang manhajnya, metodenya para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, maka yajidu anna lahum manhajan qawiman. Dia akan mendapati bahwa pada mereka para salaf, para sahabat, para tabi'in memiliki manhaj yang qawim, yang lurus, manhaj yang benar, manhaj yang sesuai dalam menerapkan dakwah sesuai dengan kondisinya. Maka fihi tafriqu baina da'wati ahlil jahli wa ahlil bid'ah wal hawa. Di dalam manhaj mereka para salaf kita adanya perbedaan antara berdakwah kepada orang yang masih bodoh, orang yang memang belum tahu apa-apa, dengan ahlul bid'ah dan ahlul hawa, orang yang memang melakukan kebid'ahan karena hawa nafsunya. Naam, fafarqun wadih, maka suatu perbedaan yang sangat jelas baina man kana khata'uhu natijan an jahlin, antara seseorang yang kekeliruannya dia terjatuh dalam kesalahan namun itu natijan an jahlin, diakibatkan dari kebodohan, merupakan buah dari kebodohan karena memang tidak tahu. Dia terjatuh dalam kesalahan karena memang tidak tahu. Maka ini tentu metode dakwahnya berbeda. Ya, dibandingkan dengan seorang yang terjatuh dalam kebid'ahan, tapi pada dasarnya mereka adalah tahu bahwa itu bertentangan dengan sunnah. Dia tahu dalilnya. Wa man kana yasiru ala tariqatin mubtadi'ah. Dan di satu sisi tentu berbeda dengan orang yang berjalan di atas tariqahnya, metodenya ahlul bidah. Natajuhal khata' waz zalal, yang menghasilkan kekeliruan dan ketergelinciran. Maka ini sikapnya sekali lagi berbeda antara dua jenis manusia ini. Fakana salafuna radhiyallahu taala anhum, maka para salaf kita radhiyallahu taala anhum yu'allimunal jahil. Kalau yang pertama, para salaf kita mereka mengajari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu, diajari dengan baik. Wa yuqimunal hujjata 'alal mu'anid al-mukabir. Namun sisi yang kedua itu ditegakkan hujah, diberikan argumentasi, diberikan suatu dalil kepada orang-orang yang menentang, orang-orang yang sombong. Ya, ini dari kalangan sahibul bid'ah wa thariqah
mustahditsah, yakni para pelaku bid'ah dan thariqah-thariqah yang baru. Maka falnanzur ila hadhihi nusus. Hendaklah kita melihat kepada nas-nas, dalil-dalil wal athar dan juga athar-athar dari para salaf kita. Al-atiyah yang berikut ini likai nakifa ala dzalik, supaya kita bisa berdiri dalam menjalankan dakwah juga sesuai dengan apa yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang pertama adalah akhraja Muslimun fi sahihi, sebagaimana dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya min hadithi Anas radhiyallahu taala anhu, qala bainama nahnu fil masjid, ketika kami berada di masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasul, isja'a Arabiyun, tiba-tiba datang Arab Badui, seorang yang masih bodoh, belum tahu apa-apa, Arab gunung. Faqama yabulu fil masjid, dia berdiri langsung kencing di masjid, langsung buang hajat di masjid. Faqala ashabu Rasulillah, maka para sahabat ketika itu mengatakan mah, yaitu mereka menghardik, mereka dengan kerasnya disuruh tahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam beliau mengajarkan atau memberikan teladan yang baik bagaimana berdakwah kepada orang yang masih bodoh. La tazrumuhu da'auhu, jangan diganggu dia, tapi biarkan dulu sampai selesai. Hatta bala, sampai dia kencing. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lahu, kemudian setelah selesai Rasulullah baru memanggilnya dan memberikan penjelasan, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul. Masjid ini tidak pantas, ya, tidak layak diberikan suatu kotoran dari kencing wala qadar maupun kotoran-kotoran. Iya. Innama hiya lidzikrillah, sungguhnya masjid itu untuk berzikir kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Wassalati wa qiraatil Qur'an, dan juga untuk menegakkan salat dan untuk qiraatil Qur'an. Maka falnanzur ila hadzal maslakin nabawi ar-rasyid, hendaklah kita melihat kepada bagaimana jalan yang ditempuh oleh Nabi yang sangat membimbing ini. Kaifa bada'a bi ta'limi, bagaimana Rasulullah mulai mengajari Arab Badui itu dengan bagusnya. Wa irsyadihi, memberikan bimbingan li jahlil mad'u, kepada mad'u, yakni orang yang menjadi objek dakwah tapi dia di atas kebodohan. Wa adami ma'rifatihi, dan dia belum tahu bil hukmi syar'i, tentang hukum-hukum syariat fi dzalik, dalam masalah itu. Maka sikap hikmah yang sangat luar biasa yang ditampilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini memberikan teladan kepada kita. Kalau ada orang yang salah, keliru, terjatuh, dan dia itu masih bodoh, belum tahu apa-apa, jangan kemudian serta-merta mencela. Ya, hendaklah kita telusuri dulu sebabnya, kemudian kita ajarkan dengan cara yang baik. Wa kadzalika akhraja Muslim rahimahullahu min hadits Muawiyah bin Ibn al-Hakam As-Sulami. Demikian pula yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu, qala bainama ana usalli ma'a Rasulillah, ketika aku salat bersama Rasulullah, id atasya, tiba-tiba ketika itu, atasya rajulun minal qaum, ada seorang laki-laki dari kaum tersebut bersin ketika salat. Fakultu, maka aku mengatakan yarhamukallah dalam salat, maka Muawiyah bin Hakam mengatakan yarhamukallah. Farramanil qaum bi absarihim, maka kaum itu melihat kepadaku. Fakultu, maka aku mengatakan, na'am, wa thukla umiyah, aduh, ya, dia artinya merasa, mengapa kalian memandangku, gitu ya. Wa thukla umiyah, jadi dia merasa malu, merasa kaget ketika dilihat banyak orang. Masya'nukum tanzuruna ilayya, apa perkara kalian kok melihat kepadaku seperti itu? Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhazihim, maka mereka mulai untuk memukul, ya, paha-paha mereka, artinya memberikan isyarat, ya, ketika salat itu jangan seperti itu. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, fa bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mualliman qablahu,
Falamma shalla, maka setelah salat Rasulullah itu memanggil saya. Maka fabi abi huwa wa ummi, artinya demi ayahku dan bapakku, demi bapak dan ibuku, ma raaitu mualliman, aku tidak melihat seorang pengajar qablahu sebelumnya, wala ba'dahu maupun setelahnya, ahsana ta'liman minhu, yang lebih bagus pengajarannya dari Nabi, yang lebih bagus pengajarannya dari Nabi. Nah, fa wallahi ma kaharani, ya, maka demi Allah beliau itu tidak membantahku, wala darabani, beliau tidak memukulku, wala syatamani, beliau tidak mencelaku. Qala inna hadhihi shalah, maka Rasulullah hanya mengatakan, sungguhnya salat itu la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, tidak pantas di situ diberikan ucapan manusia. Ini ucapan yarhamukallah itu adalah di luar bacaan salat. Ya, tapi Rasulullah memberikan pengajaran yang baik kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya salat itu berisi tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Maka, iya, selanjutnya, fangzur ayyuhad da'iyah, maka lihatlah wahai para dai al-muwaffaq yang diberikan taufik, kaifa kanat adatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'al aqwamil jahilin. Bagaimana kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama kaum yang jahil, alladzina yaqauna fima nahallahu anhu, yang mereka itu terjatuh dalam larangan Allah Subhanahu wa taala, au yaf'aluna syai'an, atau mereka mengerjakan sesuatu mukhalifan li syariah, menyelisih syariat, jahlan minhum, karena bodoh, karena belum tahu. Fa inna adatahu sallallahu alaihi wasallam, maka kebiasaan Nabi itu ta'limu haula, mengajari mereka, wa bayanul haqqi lahum bidalilih, ya, menerangkan kebenaran kepada mereka dengan dalilnya, birifkin walin, dengan lemah lembut. Fa'ala da'iyah, maka bagi seorang da'i itu wajib ayyakuna syafiqan rahima. Dia wajib untuk memiliki sifat kasih sayang, lemah lembut, ya, rahmat, ya, raufan bil mad'uin, ya, lemah lembut kepada mad'unya, kepada orang yang didakwai. Bagian al-hidayah lahum, tentunya dengan menginginkan, benar-benar menginginkan agar mad'unya itu, orang yang didakwai itu mendapatkan hidayah. Bukan semata-mata menyampaikan dakwah, tapi benar-benar menginginkan agar mereka mendapatkan hidayah. Wa ayyakuna mu'amilan an-nasa ala hasabi ma hum alaihi min hal. Dan juga hendaknya seorang dai itu bermuamalah kepada manusia, berhubungan kepada manusia sesuai dengan keadaan mereka. Sesuai dengan keadaan mereka. Ya, jadi menyesuaikan. Harus luas, harus lugas, harus bagus. Pergaulannya. Kama huwal hal indal Mustafa al-muqtadabih, sebagaimana itu keadaan Nabi yang diteladani, salawatullahi wassalamuhu alaih. Falaqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ashfakin nas, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling berkasih sayang ala nas, kepada manusia. Haitsu dahama Arabiyun, ketika ada seorang Arab, ya, Arab Badui, tiba-tiba mendobrak masuk kepada Rasulullah SAW bahwa naim. Dan Rasulullah ketika itu sedang tidur. Farafa'a alaihi saif, tiba-tiba laki-laki itu, Arab Badui itu, mengangkat, menghunuskan pedang. Wa qala lahu, dan mengatakan kepada Rasul, man yamna'uka minni, siapa yang bisa menghalangimu dariku? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan dengan tenangnya, dengan wibawanya, dengan luar biasanya, beliau Rasulullah mengatakan, Allah yang akan menghalangi engkau dariku adalah Allah. Lantas fasaqata saif, pedangnya jatuh sendiri, saking bergetar takut. Rasulullah hanya mengatakan Allah dengan tenangnya. Fa'amsaka bihi Rasulullah, ganti Rasulullah yang memegang pedang itu, mengambil pedang itu. Rasulullah mengatakan waqala lahu, dan mengatakan kepadanya, man yamna'uka minni, siapa yang bisa menghalangi dirimu dariku? Artinya siapa yang bisa menyelamatkanmu? Qala, orang itu mengatakan, la ahada, tidak ada seorang pun yang bisa membantu. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW dalam kondisi seperti itu, diteror,
diancam dengan pedang, lam yu'aqibhu. Rasulullah tidak menghukumnya. Walakinnahu safaha anhu. Rasulullah menyalaminya, ya. Fa dakhala al-Islam, akhirnya seorang Arab Badui itu masuk Islam. Akhirnya orang itu masuk Islam. Subhanallah, karena kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, mungkin lain dengan kita ya. Dalam kondisi seperti itu, diteror dengan pedang, mungkin sudah sangat marah. Ya. Tapi Rasul dengan tenangnya, Masya Allah, dan itu muncul dari kesabaran beliau, dari ilmu beliau yang sangat luar biasa. Fangzur ila syafaqati Rasulillah. Lihatlah kepada kasih sayang Rasul. Ya, wa rahmatihi, dan rahmat beliau bil madauin, kepada madaunya. Wa mahabbatil khair, beliau senantiasa cinta kepada kebaikan lahum, agar kebaikan itu bisa diterima oleh madaunya. Hatta asbaha hadal amru, sehingga perkara ini menjadi sababan fi hidayati man yada'uhu, menjadi sebab mendapatkan hidayah bagi orang yang didakwai. Wa asbaha usluban, dan menjadilah hal ini menjadi perangai, uslub, cara, mu'athiran, yang begitu mengena, cara yang begitu membekas di hati, finnas, pada hati-hati manusia. Mufidan, sangat memberikan faedah cara Nabi dalam berdakwah, fi qabuli dakwah, ya, sehingga diterima dakwah beliau. Fala yaftahu quluban nas didakwah wa qabuliha illa mithlu hadhihi al-asalib an-nabawiyah. Maka tidaklah akan terbuka, tidaklah akan bisa membuka hati-hati manusia, ya, untuk menerima dakwah dan menerimanya, melainkan dengan cara yang semisal metodenya Rasul sallallahu alaihi wasallam. An-nabi'ah, yakni metode yang telah benar-benar teruji, telah sukses. Min hubbil khair, beliau cinta kepada kebaikan linnas. Ya, beliau cinta kebaikan itu ada pada manusia. Wa buhyati hidayati lahum, dan beliau sangat menginginkan hidayah pada mereka manusia. Masya Allah. Fa idza kana ta'limul jahil birifkin walinin wa mukhatabatihi bil husni, maka apabila pengajaran kepada orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, dengan lemah lembut dan tutur kata yang lembut, dan mengajak bicara dengan bicara yang baik, fi jami'il umur, dalam semua perkara, yakunu mu'assiran, itu akan menjadi pengaruh yang sangat besar, fi qabulihi ad-da'wata, dalam menerima dakwah. Fa innahu yakunu wajiban 'ala da'iyah suluku hadzal maslak, maka wajib bagi seorang dai menempuh cara ini. Idz la yatimmu wajibud dakwah, sebab tidak akan sempurna kewajiban dakwah illa bihi, kecuali dengan metode ini, kecuali dengan cara yang baik ini. Fa yasbahu hina idzin wajiban, maka ketika itu cara seperti ini menjadi wajib. Walakin, akan tetapi, yajibu ayyafhamad da'iyah, wajib untuk difahami manusia, seorang dai, amran muhimman, perkara yang penting. Wadzalikal amr, dan perkara itu adalah huwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun liyadda'il amra ala itlaqih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak membiarkan perkara itu secara mutlak. Artinya Rasulullah tidak selalu kemudian itu berlemah lembut secara mutlak. Bal ja'ala likulli halatin labusaha. Tapi Rasulullah menjadikan pada setiap keadaan itu kondisinya. Beliau kondisikan secara tersendiri. Nah, farraha wallin fi waqtih. Beliau menjadikan cara longgar, kelonggaran, lemah lembut itu pada waktunya. Wasyiddah wal wukuf biquwah. Beliau terkadang juga keras, tegas, berdiri dengan tegas fi waqtih, itu pada waktunya, ketika menghadapi ahlul bidah, ketika menghadapi orang-orang yang benar-benar mengingkari agama Allah. Tentunya ala hasabi ma yaqtadihil hal wal maqam. Itu sesuai dengan tuntutan keadaan dan tempat dan waktu. Wa dzalika li anna ad-dina mabniun ala amrayn. Karena agama kita itu pada hakikatnya dibangun di atas dua perkara. Dibangun di atas dua perkara. Apa perkara itu? Yang pertama, imma ta'silun wa ta'lim. Yang pertama adalah menanamkan ta'sil, menancapkan nilai-nilai agama, pokok-pokok agama, wa ta'lim, mengajarkan kepada mereka dulu. Yang kedua, au bayanun wa tahdzir. Baru yang kedua ini, kalau dia sudah tahu tapi nekat membangkang, diterangkan dan ditahdzir, diberikan peringatan keras. Seperti itu. Jangan pertama kali langsung ditahdzir,
Ya, belum apa-apa ditahdzir, ada orang yang awam, orang yang tidak tahu, gara-gara dia tidak berpakaian syariat, tidak berpakaian sesuai dengan sunnah, langsung ditahdzir, ini keliru. Berikan dulu taklim, berikan dulu pengajaran yang baik. Ya. Taib, jangan mengedepankan tahdzir terlebih dahulu. Faman kana min ahli ta'sil wa ta'lim ulim. Kalau kita temui orang itu termasuk orang-orang yang pantas untuk kita berikan pokok-pokok dasar-dasar agama, diajarkan, maka ulim, ajari. Naam. Wa man kana min ahli hawa al-anidin, tapi kalau jenis yang kedua, orang yang dia itu termasuk ahlul hawa, pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah, dan dia itu menentang, memang menentang, ya, dia tahu dalil tapi untuk ditentang, mukhalifina manhaj salafil ummah, menyelisihi manhajnya salaful ummah, wa man da'ina wa minad da'ina bi khilafi manhajil haq, dan juga orang-orang yang menyeru untuk menyelisihi manhaj yang benar, maka buyin haluhu, terangkan keadaan dia, terangkan kesesatannya, wa khuzir, ya, mimma qalihi, dan diperingatkan dari ucapan-ucapannya, ismatan lil ummah. Ini juga dalam rangka untuk menjaga umat min zaygih, dari penyimpangannya, wa dhalalihi, dari kesesatannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Maka demikianlah kami merinci tanda-tanda ayat-ayat kami. Ada ayat tahdzir, peringatan, ada ayat pengajaran. Untuk apa? Litastabina, supaya menjadi nampak jelas sabilul mujrimin, jalannya orang-orang yang curang, orang-orang yang apa namanya, membangkang. Wa qad bayyana Allahu al-alim al-hakim jalla jalaluh. Allah taala telah menerangkan hadzal amrul azim, perkara yang agung ini. Faqala subhanahu wa ta'ala, wa idza ra'aital ladzina yahuduna fi ayatina. Apabila engkau melihat orang-orang yang mereka berkecimpung, artinya sibuk membahas ayat-ayat kami tapi untuk diingkari, untuk mendukung kebid'ahannya, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka, tinggalkan mereka. Hatta yahudu fi haditsin ghairih, sampai mereka itu berkecimpung pada pembicaraan yang lainnya. Wa imma yungsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Nah, kalau tidak, syaitan akan melupakanmu. Fala taq'ud, maka janganlah engkau duduk, ya, ba'da dzikra, setelah datangnya peringatan, bersama kaum yang berbuat zalim. Nah, baik, mungkin itu yang bisa kita kaji dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.